Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Febrina dengan NIM 4524091004. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membuat video dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, dan ini sudah video ke-11 ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sarana ilmiah yang ada di dalam buku Filsafat Ilmu dan Logika. Baik, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke materi. Kali ini kita akan membahas dua pembahasan atau dua topik penting dari sarana ilmiah, yaitu bahasa dan matematika. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bahasa dan matematika, perlu kita ketahui dulu nih, sebenarnya sarana ilmiah itu apa sih? Nah, sarana ilmiah itu adalah semacam tempat yang membantu kegiatan kita untuk berpikir ilmiah dan memperoleh ilmu. Jadi sarana ilmiah itu semacam tempat yang dimana itu yang membantu kita, ya, seperti bahasa membantu kita, matematika membantu, statis dan lain-lain. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa. Nah, bahasa menurut teman-teman, bahasa itu apa sih? Nah, kalau bahasa itu bagi saya ya, bahasa itu semacam alat yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, dalam buku itu dikatakan bahwa bahasa itu memegang peran penting loh dalam suatu hal yang lazim. Lazim itu seperti biasa atau sudah biasa atau kebiasaan. Suatu hal yang biasa atau lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi kebiasaan tersebut inilah yang membuat manusia itu jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa seperti bernafas dan berjalan. Padahal sebenarnya bahasa itu mempunyai pengaruh yang luar biasa loh bagi umat manusia. Bahasa itu merupakan sarana komunikasi antar manusia. Nah, kalau tidak ada bahasa, ya tidak ada komunikasi antar manusia. Nah, menurut teman-teman, kalau tanpa komunikasi, apakah manusia itu bisa bersosialisasi? Pastinya tidak ya. Nah, sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi itu tidak terlepas dari bahasa. Seperti dengan kata lain, kalau kita tidak mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang itu tidak bisa melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Berbicara tentang bahasa, sebenarnya banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa nih teman-teman. Jadi pengertian bahasa itu menurut ahli berbeda-beda ya, tapi sebenarnya tidak berbeda jauh. Ahli bahasa yang pertama yaitu Bloch and Traeger itu mengatakan bahwa a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. Yang artinya bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, senada dengan definisi yang di atas atau definisi yang disampaikan oleh Bloch and Traeger, ada juga nih Joseph Brom yang mengatakan bahwa a language is a structured system of arbitrary vocal symbol by means of which members of social group interact. Yang artinya bahasa itu adalah suatu sistem yang berstruktur, dari simbol-simbol bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sesuai kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai definisi yang tadi dijelaskan, perlu kita jelaskan sedikit nih agar tidak terjadi salah paham mengenai unsur-unsur yang ada di dalam definisi tersebut. Simbol, nah simbol itu berarti that stand for other things atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Jadi hubungannya antara simbol dan sesuatu yang dilambangkan itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat ilmiah. Jadi simbol di sini mengatakan bahwa sesuatu itu pastinya berhubungan dengan yang lain, tidak berdiri sendiri dan tidak alamiah. Nah, kalau dikatakan bahwa bahasa itu adalah suatu simbol, maka hal tersebut itu mengandung makna nih teman-teman, yang dimana maknanya itu adalah ucapan si pembicara dihubungkan secara simbiolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Yang kedua, simbol-simbol vokal. Jadi simbol-simbol vokal ini yaitu bunyi-bunyi yang urutan bunyinya itu dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Ya pastinya kita tahu teman-teman bahwa alat vokal itu atau bahasa vokal itu seperti A, I, U, E, O. Sederhananya, simbol ini adalah bunyi-bunyi yang memang harusnya itu didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari yang lain. Yang ketiga, simbol-simbol arbitrer. Jadi kalau simbol-simbol vokal arbitrer ini itu bermakna mana suka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang ada di dalam ucapan tersebut. Jadi hal ini atau simbol-simbol ini tuh lebih jelas kalau bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa. Misalnya orang yang menguasai bahasa
Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Arab yang memiliki satu kata yang berbeda. Contohnya kata kuda, kalau dalam bahasa Indonesia kan disebut kuda, kalau dalam bahasa Arab disebut hisan, kalau di dalam bahasa Inggris disebut horse. Jadi orang yang menguasai lebih dari satu bahasa ini itu disebut dengan istilah arbitrer. Yang keempat, suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer. Nah, di sini walaupun hubungannya itu antara bunyi dengan arti, itu ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika, atau psikologi, tapi kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya di dalamnya itu terdapat bahasa tertentu, dan itu ditentui oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Misalnya seperti kalau bahasa itu beroperasi dengan bunyi dasar yang terbatas. Yang kelima, yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Dengan bahasa juga nih, sebenarnya para anggota masyarakat itu bisa mengadakan interaksi sosial. Jadi kita bisa tahu nih seberapa penting bahasa ya teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita menjelaskan mengenai definisi bahasa, sekarang kita akan menjelaskan fungsi bahasa. Nah, para pakar itu sebenarnya berselisih pendapat dalam mengemukakan fungsi bahasa nih teman-teman. Nah, aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik itu melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, berbeda kalau aliran sosiolinguistik. Kalau aliran sosiolinguistik ini berpendapat kalau fungsi bahasa itu adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Nah, sebenarnya dari pendapat mereka ini tampak sekali perbedaan ya, tapi secara umum bisa dinyatakan bahwa fungsi bahasa itu adalah yang pertama koordinator kegiatan masyarakat, yang kedua penetapan pemikiran dan pengungkapan, yang ketiga penyampaian pikiran dan perasaan, yang keempat penyenangan jiwa, dan yang kelima pengurangan kegoncangan jiwa. Berbeda kalau menurutnya Halliday. Kalau menurut Halliday ini mengenai fungsi bahasa, dia mengemukakan ada 7 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Taima. Nah, dan fungsi bahasa tersebut adalah yang pertama, fungsi instrumental. Jadi fungsi instrumental di sini berarti adalah penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat seperti materi, ya seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, yang kedua, fungsi regulatoris. Jadi fungsi regulatoris di sini mengatakan bahwa penggunaan bahasa itu untuk memerintahkan dan memperbaiki tingkah laku atau perbaikan suatu tingkah laku. Yang ketiga, fungsi interaksional. Nah, fungsi interaksional di sini mengatakan bahwa penggunaan bahasa itu untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dengan orang lain. Dan yang keempat, fungsi personal. Nah, kalau fungsi personal di sini dinyatakan bahwa seseorang itu menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikirannya. Yang kelima, fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik di sini dikatakan juga nih bahwa penggunaan bahasa itu untuk mencapai mengungkap tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajari hal tersebut. Yang keenam, fungsi imajinatif. Nah, fungsi imajinatif di sini dikatakan bahwa penggunaan bahasa itu untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Dan yang terakhir, fungsi representasional. Nah, fungsi representasional ini dikatakan bahwa penggunaan bahasa itu untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan wawasan tersebut, pikiran tersebut pada orang lain. Kalau Kneller juga berbeda. Nah, kalau Kneller ini mengemukakan 3 fungsi bahasa sebagaimana dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Kalau fungsi simbolik dan fungsi emotif ini berarti semacam menonjol dalam komunikasi ilmiah. Kalau fungsi afektif itu menonjol dalam komunikasi estetik. Ada ahli bahasa yang lain nih, yaitu Buhler. Nah, kalau Buhler ini membedakan fungsi bahasa ke dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Nah, bahasa ekspresif itu berarti bahasa yang terarah pada diri sendiri, yakni si pembicara, yakni kita. Nah, kalau bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada lawan bicara. Nah, kalau bahasa representasional itu adalah bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya, yaitu apa saja selain si pembicara atau lawan bicara tersebut. Lanjut lagi, ada ahli bahasa yang lain yaitu Desmond Morris. Nah, Desmond Morris ini mengemukakan 4 fungsi bahasa, yaitu yang pertama information talking, yang dimana artinya pertukaran keterangan dan informasi. Yang kedua mood talking. Mood talking ini artinya itu sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Buhler. Dan yang ketiga exploratory talking, yang dimana artinya adalah sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran. Nah, yang keempat gramming talking,
yang berarti tuturan yang sopan, yang maksudnya di sini adalah kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial dan menghindari pertentangan. Karena tadi kita membicarakan mengenai fungsi bahasa yang berarti poin pertama, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, berbicara masalah sarana ilmiah itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu yang berarti dalam pengertiannya itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif dalam mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah ini adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik dan benar. Dengan demikian, kalau hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, berarti sarana ilmiah itu adalah alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Nah, sarana berpikir itu juga mempunyai metode tersendirinya dan itu berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan. Bahasa yang sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa itu merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Kata lain, kegiatan berpikir secara ilmiah atau kegiatan berpikir ilmiah itu sangat berkaitan erat dengan bahasa. Jadi menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Ketika bahasa itu disifatkan dengan ilmiah, fungsinya untuk komunikasi itu disifatkan dengan ilmiah juga, yang berarti komunikasi ilmiah. Jadi komunikasi ilmiah itu merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Nah, untuk mencapai komunikasi ilmiah ini, maka bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur emotif. Yang ketiga, atau poin yang ketiga, yaitu bahasa ilmiah dan bahasa agama. Ada dua pengertian mendasar nih tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Nah, bahasa agama ini itu menggunakan gaya deskriptif yang juga dimana bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarang itu menghendaki si pembaca untuk mengikuti pesan pengarang sebagaimana terformulasikan dalam teks. Jadi dengan kata lain, gaya bahasa yang ada di dalam bahasa agama ini tuh cenderung memerintah para penganutnya untuk mengikuti perintah tersebut yang ada di dalam agama itu. Sekarang kita membahas sarana ilmiah yang kedua, yaitu matematika. Nah, matematika ini dalam abad ke-20 sebenarnya seluruh kehidupan manusia itu sudah menggunakan matematika. Jadi baik matematika itu sangat sederhana, yang hanya menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Nah, demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan semuanya itu sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern itu tidak akan tepat kalau pengetahuan tentang matematikanya itu tidak mencukupi. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya sudah menggunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa fungsi matematika itu sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Matematika sebagai salah satu sarana kegiatan ilmiah, yang berarti pembahasannya itu meliputi sarana berpikir ilmiah, matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik, itu sebenarnya diperlukan sarana berpikir. Nah, sarana tersebut itu memungkinkan dilakukannya itu penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Nah, untuk menelaah ilmiah secara teratur, pastinya itu penguasaan sarana berpikir itu yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Jadi untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, bahasa itu merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa tersebut merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, penalaran ilmiah itu menyadarkan kita kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Nah, matematika itu mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika itu mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Nah, matematika itu adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Jadi, lambang-lambang matematika itu bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna itu diberikan kepada hal tersebut. Bahasa verbal itu mempunyai banyak
banyak kekurangan. Jadi untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita perlu pemahaman mengenai matematika. Jadi dalam hal itu kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Matematika ini nih sebenarnya mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika itu mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Nah, dalam bahasa verbal, kalau kita membandingkan dua objek yang berlainan, umumnya ya, umpamanya gajah dan semut, maka kita bisa mengatasi gajah yang lebih besar dari semut mengenai pengukuran secara kuantitatif. Sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Jadi ilmu itu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak, yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Jadi matematika itu memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tahap kualitatif ke kuantitatif. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Jadi matematika ini merupakan ilmu deduktif. Nah, nama ilmu deduktif itu diperoleh karena penyelesaian masalah yang dihadapi itu tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat dalam ilmu empirik, tapi didasarkan atas dedukasi atau penjabaran. Matematika itu merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial, yang berarti bahasa buatan. Matematika itu sebenarnya lebih mementingkan bentuk logisnya. Jadi pernyataan-pernyataan itu mempunyai sifat yang jelas. Pola berpikir deduktif ini banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya itu telah ditentukan. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan itu adalah sistem silogisme. Dan bahkan silogisme ini disebut juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, matematika itu merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual nih. Nah, di samping pengetahuan mengenai matematika, itu sendiri sebenarnya matematika itu memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Jadi fungsi matematika itu menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika itu memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam itu lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran. Nah, di samping hal lain tersebut seperti bahasa, metode, dan lainnya. Nah, adapun ilmu sosial, kalau ilmu sosial itu ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapi itu tidak mempunyai pengukuran yang menggunakan bilangan, dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali, atau yang berarti sama sekali tidak relevan. Kalau kita lihat para ilmuwan, ada beberapa ilmuwan yang menggunakan metode matematis. Nah, kalau kita lihat kenapa para ilmuwan itu menggunakan metode matematis, yang pertama, karena bahasa matematika itu merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesa keilmuan. Jadi cara yang pertama ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesanya dalam bentuk yang persis dan jelas. Mengenai sarana ilmiah, bahasa, dan matematika, itu sudah terlihat jelas dari yang dijelaskan tadi bahwa seberapa pentingnya penguasaan dan penggunaan bahasa dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa mengerti, dan kita tidak bisa menyampaikan pikiran dan pendapat kita. Nah, kalau tidak ada matematika, kemungkinan kita akan menghadapi kesulitan. Kita akan kesulitan menjabarkan sesuatu secara cermat dan benar. Jadi, teman-teman, perlu kita ketahui sebenarnya bahasa dan matematika itu hal yang sangat penting. Maka dari itu perlu kita pelajari hal tersebut, perlu kita dalami hal itu, dan perlu kita kuasai bahasa dan matematika. Itulah tadi pembahasan mengenai video ke-11 mengenai sarana ilmiah bahasa dan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.